perkenankan saya untuk membaca CV singkatnya beliau. Beliau ini merupakan alumni dari S1 Psikologi UI, kemudian S2 Magister Profesi Psikologi Klinis UGM, kemudian alumni Rumah Kepemimpinan Angkatan 6. Kemudian saat ini beliau berada di Psikologi Klinis di Center for Public Mental Health UGM. Mungkin itu saja yang bisa saya dapat sampaikan. Monggo Mbak Wirdatul, Mbak Anissa atau Mbak Wirdatul ya panggilannya Mbak? Wirda aja. Oh, iya. Mbak Wirda dipersilakan untuk memberikan materi tentang quarter life crisis. Oke, terima kasih Farsha. Siapa panggilannya? Farsha ya? Iya Mbak. Oke, iya. Ini suara saya kedengeran nggak? Kedengaran Mbak. Oh, jelas. Oke ya. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi Srohli Sadri wa Yasirli Amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum teman-teman semua. Gimana nih kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ya? Sehat Kak. Alhamdulillah sehat. Jiwanya gimana jiwanya? Jiwanya sehat? Sehat. Ya, semoga dalam keadaan sehat ya teman-teman semua, baik secara fisik ataupun mentalnya gitu. Jadi sebelumnya udah dikenalin ya, perkenalkan saya Wirda. Insya Allah di sini akan sharing aja sih, maksudnya sharing tentang hal-hal topik yang mungkin belakangan ini mulai banyak dibicarakan gitu dan jadi bagian dari kegalauan atau keresahan teman-teman gitu, atau sebagian dari teman-teman kita yang nggak bisa ikut forum di pagi hari ini gitu. Kita interaktif aja, teman-teman bisa untuk nanti misalnya mau menanggapi atau mau bertanya sesuatu yang kurang jelas di chat, itu bisa dipersilahkan gitu. Jadi nggak harus open mic gitu, tapi boleh untuk selama nanti saya menyampaikan materi atau sharing, teman-teman bisa tuliskan itu di kolom chat gitu. Insya Allah nanti saya juga akan ikut ngeliat di chat gitu. Nah, sebelumnya juga terima kasih untuk teman-teman ya, Solihah Bersamamu ya namanya ya. Dan ini kegiatan pertama ya. Jadi terima kasih untuk kesempatannya gitu, udah mengundang atau ngajak untuk sharing bareng di sini. Oke, nggak usah lama-lama kali ya. Saya izin untuk share screen. Udah muncul ya? Ya. Udah Kak. Hari ini kita akan bicara tentang quarter life crisis. Gitu. Suatu istilah populer yang ya bisa dibilang mungkin kalau saya sih ngerasanya ini memang baru hype lagi itu belakangan ini kayak gitu. Nah, sebenarnya quarter life crisis itu apa? Itu nanti akan kita diskusikan bareng di sini gitu. Tapi sebelum ke sana, saya mau mulai dengan ini, tahap perkembangan gitu. Tahap perkembangan, kalau misalnya ini teman-teman, apakah ini dari mana nih kira-kira background ini ya, pendidikannya? Maksudnya ada yang jurusannya di luar psikologi? Banyak kayaknya ya? Banyak Kak. Nggak ada yang mesti chat loh. Oke ya. Jadi ini ya, ada. Nah, iya, jadi saya akan mulai dari tentang tahap perkembangan. Karena quarter life crisis itu kan banyak diartikan krisis yang terjadi di seperempat abad gitu ya, seperempat abad kehidupan gitu. Nah, kalau misalnya kita ngomongin tentang tahap perkembangan, itu ada namanya Pak Erikson.
Pak Erikson itu beliau adalah tokoh psikologi yang mengembangkan teori tentang tahap perkembangan psikososial gitu. Jadi dari bayi sampai dewasa, older adult itu apa namanya, ada tahapan perkembangannya gitu. Kita gitu ya, itu ada tahapan perkembangannya. Mulai dari bayi, terus kemudian balita gitu ya, terus kemudian apa, muda gitu, terus kemudian di dewasa madya, dewasa tengah, sama kemudian di dewasa akhir. Nah, kalau dari teori perkembangan psikososial ini, di setiap tahap perkembangan itu pasti ada isunya gitu. Ada isunya, terus kemudian ada tugas perkembangannya masing-masing gitu. Misalnya kalau yang teman-teman bisa lihat di slide gitu ya, kalau bayi itu isunya adalah rasa trust gitu, rasa percaya. Jadi hal yang perlu dipenuhi ketika kita mendampingi anak bayi itu adalah untuk menumbuhkan rasa trust-nya. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya ini nggak terpenuhi, nanti yang terjadi adalah adanya mistrust. Terus kemudian apa yang terjadi kalau misalnya mistrust gitu kan? Dia akan ngerasa nggak safe gitu. Jadi mungkin akan jadi orang yang pencemas, terus kemudian apa namanya, sulit untuk berpisah dengan orang-orang yang dianggap lekat kayak gitu. Karena ada rasa nggak trust nih gitu. Nah, sama juga ketika misalnya kita di dalam fase remaja gitu. Apa kalau misalnya di tahap perkembangan psikososial itu yang di highlight di fase remaja itu adalah pembentukan identitas diri. Gitu. Jadi di usia-usia remaja ini tugas-tugas perkembangan seseorang itu berkaitan dengan bagaimana dia mendefinisikan dirinya sendiri. Who am I? Kayak gitu. Meskipun kalau misalnya di Islam remaja itu nggak ada ya, karena apa dilihat itu ya anak-anak dan dewasa. Ketika sudah balik ya berarti sudah masuk, sudah dihitung sebagai orang dewasa gitu yang punya tanggung jawab penuh atas dirinya. Nah, tanggung jawab itu sebenarnya ada di remaja ini kalau misalnya kita ngomongin tentang si Erikson kayak gitu. Terus sama kayak misalnya kalau di dewasa muda itu tentang intimasi gitu. Jadi isunya adalah intimasi, bahwa hubungan yang sangat dekat, yang sangat intim itu menjadi hal yang penting. Makanya kalau teman-teman mungkin memperhatikan gitu ya, semakin kita dewasa, itu lingkaran pertemanan kita itu semakin kecil. Ngerasa nggak sih kayak gitu? Misalnya waktu kuliah dulu temennya banyak kayak gitu ya. Terus kemudian ketika kita beranjak dewasa gitu, udah mulai kerja dan sebagainya, coba deh diperhatikan, lingkungan pertemanan kita itu semakin kecil. Dan kita akan semakin, apa ya, memilih untuk memprioritaskan waktu kita itu untuk siapa. Kayak gitu. Nah, itu berkaitan dengan tahap perkembangan ini. Gitu. Berkaitan dengan tugas-tugas perkembangan. Nah, kenapa saya menyampaikan hal ini? Karena di masing-masing tahap ini kan ada tugas perkembangan ya. Nah, di setiap peralihan ini gitu, itu bisa saja terjadi krisis gitu. Yang awalnya bayi gitu ya, terus kemudian dia udah mulai bisa jalan, muncul tuh rasa apa, keinginan untuk otonom gitu. Nah, akhirnya ada krisis. Mungkin dia bisa saja mengalami krisis gitu, gimana dari yang awalnya selalu dilayani gitu kan kalau bayi, terus kemudian tiba-tiba dia pengen mengeksplor banyak hal kayak gitu. Jadi krisis itu ternyata terjadi di setiap tahap perkembangan. Bisa terjadi di setiap tahap perkembangan gitu. Bagaimana kita mampu memenuhi tugas-tugas perkembangan di setiap tahapannya, itu yang akan membantu kita untuk menyesuaikan diri dengan krisisnya. Kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya apa namanya, quarter life crisis itu ya sebenarnya nggak hanya quarter life gitu, bahkan orang misalnya kayak orang dewasa gitu ya yang sudah bekerja terus usia 60 tahun pensiun gitu, kemudian ada peralihan peran yang awalnya produktif terus kemudian jadi produktivitasnya berkurang, itu juga bisa mengalami krisis kayak gitu. Nah, ini
Kalau misalnya kita ngomongin tentang quarter life crisis kan berarti terjadi di sekitar usia ini ya. Adanya peralihan nih antara fase ketika kita ada di tahap remaja kemudian di tahap dewasa gitu. Yang awalnya kalau misalnya dilihat sini ini tugas-tugas perkembangannya gitu. Ketika remaja itu sebenarnya tugas perkembangannya adalah seseorang itu sudah bisa menerima kondisi jasmaninya gitu dan kemudian menggunakan itu secara efektif gitu. Terus kemudian sudah bisa menerima peranan sosialnya di tengah masyarakat kayak gitu. Kemudian mencapai perilaku sosial yang bertanggung jawab, kemudian bisa mencapai kemandirian emosional, bisa mendefinisikan dirinya, siapa sih sebenarnya aku itu gitu. Apa sih aku itu kayak gitu. Terus tujuanku, life goalku itu apa gitu. Sebenarnya itu proses yang terjadi ketika kita di tahap remaja kayak gitu. Karena tadi ya berkaitan dengan proses pembentukan identitas. Yang itu ketika di usia remaja hal-hal seperti ini sudah terpenuhi, orang itu punya identitas yang firm tentang dirinya, tahu apa yang dia inginkan, tahu apa yang dia butuhkan gitu. Maka dia akan mudah ketika beralih di fase dewasa, di mana ketika kita di dewasa itu kan peranan dari sosial itu semakin besar kayak gitu. Terus kemudian kita sudah diharapkan untuk bisa lebih mandiri gitu kan dalam bersikap, terus kemudian lebih bertanggung jawab, mulai berkeluarga gitu. Terus kemudian mungkin apa namanya ya tadi menemukan kelompok-kelompok sosial yang dianggap sesuai dengan nilai pribadinya gitu. Jadi udah bukan yang terombang-ambing ikut kelompok sini kebawa value kelompok itu, ikut kelompok sini kebawa value kelompok itu. Kayak gitu. Nah, bagaimana kalau misalnya di remaja ini belum firm gitu kan? Nah, tadi kalau misalnya Pak Erikson bilang ekstrimnya adalah seseorang itu bingung dengan dirinya sendiri. Jadi sulit untuk mendefinisikan aku itu siapa gitu. Nilai yang aku punya itu apa? Aku tuh sebenarnya pengen ngapain kayak gitu kira-kira. Nah, ketika itu bingung ya akhirnya dia juga akan mengalami kebingungan ketika mulai berbaur di komunitas yang lebih besar gitu. Kebingungan juga ketika mulai memilah nih mana kelompok-kelompok atau orang-orang yang itu tadi dibutuhkan secara intim untuk memenuhi kebutuhan sosial emosionalnya kayak gitu. Nah, terus ini kita mulai dengan quarter life crisis. Jadi kalau secara umum gitu ya, quarter life crisis itu adalah didefinisikan gitu sebagai krisis emosional yang biasa terjadi di usia 20 sampai 30 tahun. Jadi karena ada transisi tadi. Dan sebenarnya ini tuh adalah istilah populer gitu yang mulai berkembang itu sekitar tahun 2000-an gitu. Kalau saya berusaha untuk menelusuri historinya gitu ya. Itu yang pertama kali nulis buku tentang quarter life crisis ini adalah si Robbins and Wilner ini gitu di tahun 2001 gitu. Jadi mereka itu melihat bahwa di masa itu ada hal yang unik gitu yang dialami oleh orang-orang yang baru lulus perguruan tinggi gitu. Jadi saat itu di tahun 2001 itu si Robbins dan Wilner ini melihat kok orang-orang yang baru lulus perguruan tinggi ini mulai kelihatan banyak merasa nggak aman, terus merasa cemas dengan kehidupan mereka selanjutnya kayak gitu. Terus kemudian merasa ragu untuk mengambil keputusan gitu. Terus kemudian mungkin takut gagal dengan keputusan-keputusan yang mereka ambil gitu. Itu dilihat sebagai fenomena yang unik di sana. Dan karena itu terjadi di transisi tadi ya, orang kalau lulus perguruan tinggi itu kan usia berapa sih? 22 ya? 22 sampai 25 kali ya. Nah, itu kemudian oleh si Robbins and Wilner ini dinamai gitu sebagai quarter life crisis. Gitu. Jadi ini sebenarnya adalah istilah populer. Nah, ini juga yang sebenarnya penting kita untuk tahu gitu supaya karena kalau misalnya kita bicara istilah
itu pasti ada konteksnya gitu, pasti ada konteksnya, pasti berkaitan dengan makna gitu ya. Seringnya kan sekarang kita itu mudah karena ini sesuatu yang banyak dibahas, terus seringnya juga dibahasnya di dalam apa ya, tweet-tweet yang terbatas atau postingan Instagram gitu kan. Jadi kadang kita kurang kita dibatasi dengan penjelasan itu. Jadi kayak akhirnya gampang untuk apa namanya, oh aku berarti sedang krisis kayak gitu. Nah, dan hal seperti itu kalau yang saya temui nggak sedikit juga yang malah jadi semakin stres ketika menyadari dirinya itu berada di fase-fase seperti ini. Kayak gitu. Kayaknya tuh salah banget gitu ketika kita mulai mengkhawatirkan kehidupan pasca kampus kita, ketika kita sulit untuk menjalankan peran kita kayak gitu. Dan biasanya ini berkaitan dengan tadi pendidikan, finansial, relasi gitu ya. Wah, udah lulus kuliah, belum ada pacar misalnya, atau belum ada calon, teman-teman yang lain udah nikah. Nah, itu juga banyak kemudian dikaitkan dengan quarter life crisis. Gitu. Ini teman-teman ada yang merasa sedang di tahap ini? Ada nggak kira-kira yang sedang merasa di fase ini? Oh, ada ya? Nah, biasanya apa yang untuk teman-teman nih yang merasa sedang berada di tahap ini gitu? Apa yang membuat teman-teman merasa ada di fase ini? Kalau ada yang bersedia sharing, menyebutkan gitu, bisa ditulis di chat. Gitu. Kira-kira apa sih yang membuat teman-teman itu merasa ada di fase ini? Atau mungkin kalau temennya gitu tahu gitu kalau temennya di fase ini tuh kenapa gitu. Ada nggak yang mau menyebutkan kira-kira apa yang membuat teman-teman tuh ngerasa ada di fase ini? Oke, sambil nunggu ya, kita lanjut aja. Nah, ini yang hal yang umum terjadi ketika seseorang merasa bahwa dirinya ada di dalam fase quarter life crisis atau sedang mengalami quarter life crisis. Yang pertama, khawatir berlebih terhadap masa depannya. Kayak gitu. Tadi ya, misalnya skripsian, terus aduh nanti habis lulus skripsi gimana gitu. Banyak yang bilang lulus S1 itu istilahnya adalah kita masuk ke kehidupan yang sesungguhnya kayak gitu, terus jadi khawatir berlebihan. Atau misalnya yang kemudian sudah beralih peran, menikah gitu, terus kemudian berkeluarga gitu. Jadi khawatir, aduh nanti bisa kerja nggak ya kalau udah punya anak atau seperti apa gitu. Terus kemudian membandingkan diri dengan orang lain gitu terkait pencapaian misalnya. Terus wah temannya udah selesai skripsi, udah selesai tesis, aku belum selesai gitu misalnya. Terus kemudian meragukan banyak hal terkait kehidupan yang sekarang sedang dijalani kayak gitu. Bener nggak sih keputusan ini gitu. Terus apa namanya, ini nanti gimana ya gitu. Terus, coba kalau misalnya aku dulu kayak gini gitu. Seandainya kalau seperti ini gitu. Nah, terus kemudian ada juga rasa nggak puas dengan capaian yang dimiliki kayak gitu, merasa bahwa seharusnya bisa lebih dari ini kayak gitu misalnya. Terus juga ada juga yang kemudian mengalami tadi kesulitan untuk menyusun rencana. Aku habis ini mau ngapain ya? Gitu. Pengen ini, tapi ini juga dan sebagainya gitu ya. Jadi bingung mau ngapain setelah ini gitu. Atau di kondisi sekarang ini mau ngapain gitu. Terus juga ada yang ngerasa diem di tempat. Kok aku gini-gini aja ya? Gitu. Kok aku bingung ya mau ngapain gitu. Jadi ngerasa hilang arah gitu. Nah ini hal-hal seperti ini nih, isu-isu seperti ini yang sering dikaitkan dengan quarter life crisis. Kayak gitu. Nah di beberapa artikel yang membahas tentang quarter life crisis pun juga topik-topiknya berkaitan dengan hal-hal seperti ini gitu. Nah mungkin ada nih di antara isu-isu ini yang dirasakan juga oleh teman-teman gitu, atau oleh orang terdekat dari teman-teman gitu ya. Kalau misalnya ada isu lain yang muncul gitu, nah itu juga bisa disampaikan di apa namanya di chat juga kalau misalnya ada yang sharing gitu. Nah,
sebenarnya apa sih yang memicu gitu, yang memicu seseorang itu kemudian mengalami krisis ini gitu, mengalami kebingungan di fase peralihan ini gitu kan. Yang pertama adalah belum cukup matang secara mental gitu ya, atau secara psikis untuk menghadapi perubahan tekanan gitu. Jadi kematangan psikologisnya itu ya belum cukup matang kayak gitu. Ini kembali ke tadi ketika saya menjelaskan tentang tahap perkembangan gitu. Jadi mungkin ada tugas-tugas perkembangan yang belum istilahnya apa? belum selesai gitu, maksudnya belum bisa terpenuhi ketika di fase yang sebelumnya kayak gitu. Kayak tadi misalnya mengenal dirinya sendiri, kemudian menyadari apa yang menjadi tujuannya, nilai hidupnya gitu, mengidentifikasi dirinya sendiri gitu, sehingga ketika masuk ke tahap yang berikutnya, di situ ada tekanan yang berbeda, ada challenge yang berbeda gitu. Nah, akhirnya agak oleng nih gitu, bingung mau ngapain gitu. Atau ketika ada berbagai macam pilihan tadi, sementara kita belum firm dengan sendiri-sendiri, terus akhirnya tadi bingung untuk memutuskan. Jadi kayak akhirnya hilang arah itu. Gitu. Jadi ada juga terkait hal itu gitu ya. Nah, terus kemudian yang kedua berkaitan juga dengan ada kesadaran bahwa oh ternyata tujuannya masih belum begitu jelas gitu, sehingga ketika ada mungkin tantangan gitu atau hal-hal lain yang terjadi, kita sulit untuk mengidentifikasi mana sebenarnya yang mengarahkan pada apa yang sebenarnya kita butuhkan untuk mencapai tujuan hidup itu gitu. Nah, itu kan akan sulit memilih ketika kita sendiri nggak tahu sebenarnya apa sih yang ingin kita capai kayak gitu. Nah, itu juga jadi akhirnya tadi ya sulit menyusun rencana dan sebagainya. Terus ini juga nih yang sering terjadi gitu, punya ekspektasi yang sangat besar atau istilahnya atau juga nggak realistis jatuhnya gitu. Udah nggak realistis berekspektasi lagi. Nah, itu kan ini ya, karena kalau misalnya kita berekspektasi ya kita perlu siap untuk akhirnya kecewa kalau misalnya itu nggak terjadi kayak gitu. Dan seringnya misalnya kayak apa ya, nggak realistis ini ketika apa yang kita idealkan, bayangan ideal kita itu nggak sesuai dengan kondisi realita kita. Gitu. Kondisi realita kita itu nggak sesuai dengan apa yang kita idealkan, kayak gitu. Dan biasanya mungkin misalnya terkait dengan kita punya sumber dayanya sekian gitu, tapi kita memasang target atau memasang standar itu yang jauh lebih tinggi dari sumber daya yang kita punya misalnya. Nah itu kan juga akhirnya ngerasa gagal misalnya, terus aduh nanti kayak gimana untuk menghadapi peran yang selanjutnya atau untuk menghadapi tantangan di masa yang tahapan yang selanjutnya gitu, di peran-peran yang baru kayak gitu. Terus juga ini identitas diri belum kuat gitu. Nah, jadi ini ya yang teman-teman perlu pahami gitu ya, bahwa krisis itu ya terjadi di setiap fase kehidupan. Itu bisa terjadi di setiap fase kehidupan. Dan di setiap kita mengalami perubahan peran, itu sangat mungkin krisis itu terjadi. Gitu. Karena di dalam perubahan peran itu ada tekanan yang berbeda. Gitu. Misalnya maba gitu. Krisisnya maba sama krisisnya mahasiswa baru sama krisisnya mahasiswa bangkotan itu kan berbeda gitu ya. Kalau mahasiswa baru mungkin krisis atau tantangannya itu adalah, tekanannya itu adalah dia harus menyesuaikan diri dengan kehidupan kampus yang sangat berbeda ketika di usia sekolah kayak gitu, atau di tahap sekolah gitu. Terus harus menyesuaikan diri dengan teman-teman yang dari berbagai macam daerah misalnya. Ketika saya gitu ya, misalnya waktu pertama kali dari anak Jogja gitu ya, terus harus ke UI gitu di Jakarta yang kehidupannya sangat berbeda, itu juga ternyata membutuhkan penyesuaian yang sangat besar gitu. Nah, kalau nggak bisa mengatasi itu, ya bisa saja kita mengalami krisis itu tadi. Kayak gitu. Yang dulu paling dirasain adalah terkait gaya bahasa gitu. Karena beda banget ya, gaya bahasa orang Jogja sama orang Jakarta tuh kan beda banget tuh. Sampai awal-awal tuh nggak berani untuk ngomong gitu, karena ngerasa bahasa yang logat yang berbeda kayak gitu.
Atau misalnya tadi, kan di sini ada ibu rumah tangga ya. Tuh, jadi perubahan peran ketika awalnya belum menikah, gitu, terus kemudian ya tanggung jawab untuk diri sendiri, kayak gitu, terus kemudian ya mungkin dengan keluarga, terus masih bisa menyusun aktivitas ya sesuai dengan prioritas sendiri gitu. Tapi kemudian ketika menghadapi perubahan peran menjadi seorang istri, ada hal-hal yang berbeda. Oh, prioritasnya udah nggak bisa cuma diri sendiri nih, tapi juga pasangan. Terus nanti ketika perannya berubah lagi jadi ibu, beda lagi juga kayak gitu. Oh, udah nggak bisa cuma melihat prioritas diri sendiri sama pasangan nih, tapi juga perlu melihat prioritasnya anak kayak gitu. Nah, itu kalau misalnya itu tidak kita terima dan kelola dengan baik, ya kita akan bisa oleng juga dalam menghadapi hal-hal seperti itu. Termasuk misalnya yang awalnya mungkin pernah juga ini terjadi, yang misalnya awalnya waktu kuliah aktif gitu ya, aktif organisasi dan lain sebagainya, terus ketika menikah kemudian tiba-tiba jadi ada di rumah terus kayak gitu misalnya. Nah, itu juga bisa menimbulkan krisis juga kayak gitu, karena ada hal-hal yang berbeda. Makanya kesiapan kita dalam menghadapi itu adalah hal yang penting gitu. Terus ini juga, kalau saya pribadi gitu ya, meyakini bahwa bagaimana kita memaknai sesuatu itu akan mempengaruhi bagaimana kita menjalaninya gitu. Nah, di sini nih kita perlu melihat krisis itu sebagai sesuatu yang membantu proses pertumbuhan diri kita, atau sebenarnya menjadi hal yang bisa membuat kita jatuh sih sebenarnya kayak gitu. Nah, kalau misalnya dan bagaimana kita melihat itu gitu ya, itu akan menentukan gitu, akan menjadikan krisis ini sebagai sesuatu yang menumbuhkan atau malah justru menjadi sesuatu yang menjatuhkan kayak gitu. Ketika kita melihat ini sebagai sesuatu yang menumbuhkan gitu ya, ya kita akan ibaratnya apa? Growth mindset gitu. Jadi kita akan fokus pada hal-hal apa nih dari krisis ini yang masih bisa kita lakukan untuk bertahan dengan krisis ini. Bahkan kalau misalnya kita ngomongin resiliensi gitu, kita jatuh, kita bisa mantul balik ketika di kondisi krisis ini kayak gitu. Karena kan bukan seberapa dalam kita jatuh, tapi seberapa tinggi kita bisa mantul lagi setelah kita jatuh. Kayak gitu. Nah, terus ini. Jadi apa nih yang bisa kita lakukan gitu ya untuk mengatasi quarter life crisis ini? Kayak gitu. Yang pertama adalah kalau misalnya ini dalam krisis apapun ya, krisis apapun yang kita hadapi gitu, atau permasalahan apapun yang kita hadapi gitu, yang perlu dilakukan adalah kita perlu sadari, kita perlu terima, dan kemudian baru kita kelola gitu. Jadi sadari, terima, dan kelola. Nah, ketika teman-teman merasa ada di fase apa tadi namanya bingung untuk menentukan mau kemana selanjutnya gitu, atau ada nih planning, tapi kok ternyata kondisinya membuat planning itu tidak terwujud gitu, atau gagal gitulah ibaratnya. Nah, itu kita perlu menerima dulu situasinya. Oke, berarti situasi seperti ini nih. Gitu. Nah, kemudian kita evaluasi gitu. Kira-kira apa ya yang menjadikan rencana ini tidak tercapai gitu, atau kira-kira apa ya yang membuat aku kok bingung kayak gini gitu. Oh, barangkali ekspektasinya nggak realistis misalnya, atau standar yang kita tetapkan ke diri sendiri itu ketinggian gitu. Atau bisa jadi kita kurang mengoptimalkan sumber daya yang kita punya. Jadi ya cuman fokus achieve gitu, tapi istilahnya apa? Kalau sekarang tuh seringnya kan gini ya, bekerja dengan cerdas gitu ya, bukan keras tapi cerdas gitu, termasuk dengan ya kita mengenali sumber daya yang kita punya. Nah, barangkali itu tuh yang bikin situasi ini terjadi gitu. Atau misalnya tadi panik gitu ya menghadapi pasca kampus gitu. Apa nih kira-kira yang membuat aku kok sepanik itu untuk menghadapi pasca kampus gitu. Barangkali karena kita belum punya plan setelah nanti pasca kampus
mau ngapain nih gitu. Atau barangkali tadi masalah internal, kita masih belum percaya sama kemampuan diri kita masih belum firm nih dengan kelebihan dan kekurangan yang kita punya kayak gitu, atau ada hal-hal yang lain gitu. Nah, ketika sudah mulai melihat hal seperti itu, kita coba evaluasi. Nah, mungkin kita kalau misalnya memang belum punya tujuan, ya mungkin kita perlu mulai menetapkan tujuan itu gitu. Menetapkan secara jujur, apa sih sebenarnya yang ingin dicapai. Kenapa saya bilang jujur gitu ya, karena kadang kita itu suka bohong sama diri sendiri gitu. Pengennya tapi enggak itu kayaknya nggak keren. Terus B aja gitu. Yang B itu mungkin sebenarnya berbeda dengan beda lah dengan secara kemampuan atau mungkin secara karakter diri kita gitu. Atau ya hal-hal yang lain lah, misalnya kayaknya aku nggak bisa deh kalau itu gitu, kayaknya kemampuanku nggak seoke itu, terus kemudian tujuannya diganti gitu. Kadang kan kita juga sulit ya untuk jujur menerima kelebihan yang kita punya gitu, lebih ke push pada hal-hal yang kita nggak bisa atau kekurangan kita gitu. Jadi dalam menetapkan tujuan ini kita juga perlu jujur, perlu berkontemplasi gitulah, merenungkan sebenarnya apa sih yang menjadi tujuan kayak gitu. Dan kemudian ketika memang ada gap antara apa yang kita harapkan dengan apa yang terjadi, mungkin kita perlu coba untuk evaluasi lagi tujuan baru yang lebih realistis gitu. Ini di kesempatan yang sebelumnya pernah ada yang sharing gitu terkait kondisi pandemi sekarang gitu. Jadi awalnya dia punya target untuk kuliah tahun ini, kayak gitu, udah persiapan untuk apply beasiswa dan sebagainya, kayak gitu kan. Terus kemudian persiapan juga untuk tahun ini mau kerja juga, kayak gitu. Jadi sambil nyari beasiswa, apply beasiswa, terus juga sambil kerja kayak gitu. Nah, qadarullah gitu ya, qadarullah pandemi terjadi. Akhirnya banyak hal yang membutuhkan penyesuaian. Di situ terus oleng gitu, maksudnya bingung gimana nih, jadi nggak bisa lanjut S2 sekarang gitu kan. Maksudnya kan kemudian ada beberapa yang mungkin aplikasi atau apa itu kemudian dikurangi atau seperti apa gitu ya, terus nggak bisa kerja juga dan sebagainya gitu. Akhirnya kayak benar-benar situasi itu membuat down gitu, membuat jatuh gitu ya, karena merasa planningnya ini, rencananya ini yang sudah dipersiapkan tahun sebelumnya gitu, tahun-tahun sebelumnya, akhirnya harus berubah gitu. Dan ketidaksiapan itu, yang ngototnya itu sebenarnya yang bikin kita tuh jadi sulit sebenarnya untuk menyesuaikan diri dengan keadaan. Nah, makanya karena ada kondisi pandemi ini, makanya kan kemudian perlu nih dibuat tujuan baru. Kira-kira berarti perlu disesuaikan planningnya gitu. Karena nggak bisa kerja, berarti jadi perlu effort yang lebih keras untuk cari beasiswa, atau menunda rencana S2-nya gitu, menunda rencana apply-nya gitu, sampai ada kesempatan baru yang datang kayak gitu. Nah, kayak gitu kita kadang perlu membuat tujuan baru seperti itu, atau ya itu cari win-win solution-nya gitu. Misalnya kadang kan kalau misalnya untuk teman-teman yang mahasiswa gitu terus mau pas ke kampus kan ini ya, sama orang tua gitu ya, seringnya pengen kerja apa tapi orang tua pengen apa dan sebagainya. Nah, itu kadang perlu juga win-win solution. Terus yang selanjutnya adalah ini sebenarnya hal yang menjadi paling penting sebenarnya setelah kita menyadari situasi apa sih yang kita hadapi. Kita perlu memaknai lagi. Kita perlu memaknai sebenarnya siapa sih kita itu, kayak gitu. Ya, kita adalah manusia gitu ya, yang kita punya keterbatasan kayak gitu. Kita punya keterbatasan dalam hal mewujudkan apa-apa yang kita rencanakan. Ya kita hanya bisa merencanakan, tapi yang memiliki kuasa gitu ya, itu kan Allah kayak gitu. Jadi kita juga perlu berlepas diri dari hal-hal yang nggak bisa kita kontrol, dengan menyadari keterbatasan. Terus bahwa kita ya adalah manusia yang ya memang ujiannya itu adalah diuji dengan perasaan khawatir gitu ya, diuji dengan rasa khawatir, diuji dengan rasa was-was, diuji dengan rasa takut kayak gitu.
yang apa? Yang ini juga ada ya di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 155 itu gitu. Jadi kita perlu menilik lagi untuk melihat lagi, oh ya kita punya batasan dan sebagainya gitu. Dan kita juga bisa melakukan khilaf gitu, dan kita juga nggak perfect gitu. Kita sebagai seorang manusia itu nggak perfect kayak gitu. Nah, terus juga memahami lagi sebenarnya hakikat dari kita diciptakan itu apa sih sebenarnya kayak gitu kan, bahwa ya kita diciptakan oleh Allah gitu dan akan kembali itu kepada Allah gitu, sehingga apapun yang kita lakukan itu berorientasinya adalah berorientasi ke Allah gitu. Ya kita berupaya untuk melakukan itu atas dasar apa ya, penghambaan kita terhadap Allah gitu, dan kita juga melibatkan Allah dalam setiap proses kita gitu, sehingga ketika tadi ada hal-hal yang di luar dari apa yang kita harapkan atau ketika kita bingung gitu, kita nggak lupa kemana kita perlu berpegangan kayak gitu. Dan bahwa ya dari hakikat penciptaan manusia itu kan juga kita itu bersama dan dibersamai oleh Allah gitu. Cuman seringnya, jadi Allah tuh deket sama kita, cuman seringnya kita yang udah jauh mikirnya terus juga jadi jauh, semakin jauh dari Allah kayak gitu. Nah makanya ini kita perlu balik lagi ke sebenarnya kita tuh diciptakan untuk apa sih gitu ya, termasuk juga tujuan kita diciptakan, bahwa tujuan kita diciptakan itu adalah untuk mengabdi gitu ya, atau beribadah gitu kepada Allah, sehingga ibadah ini juga perlu menjadi tujuan utama ketika kita menyusun apa sih yang menjadi tujuan hidup kita gitu ya, utamanya adalah ibadah. Tapi kemudian pertanyaannya adalah ibadah, kita mau beribadah dengan cara yang seperti apa, kan kayak gitu. Kayak ibadah itu kan ya kita melakukan hal-hal yang Allah perintahkan dan kemudian menjauhi hal-hal yang Allah larang gitu kan. Nah, jadi apa yang kita lakukan, terus kemudian apa yang kita tuju, apa yang ingin coba kita achieve, bagaimana kita proses mencapai itu gitu. Nah, itu perlu kita perlu mengazamkan dalam diri bahwa itu semua tidak lepas dari bentuk kita beribadah kepada Allah. Gitu. Kayak kalau Pak Bagus menyampaikan itu anchor-nya. Allah itu menjadi anchor. Jadi ketika kita sudah mulai mengalami krisis tadi, kita mulai bingung, kita mulai cemas, kita mulai ragu, kita balik lagi. Termasuk ini, kayak tadi merasa kok ini gagal dan sebagainya, gitu. Supaya kecemasan kita itu tidak membuat kita semakin jauh, gitu, atau semakin bingung untuk mendefinisikan hidup kita itu arahnya mau kemana, gitu. Nah, ini juga hal-hal yang bisa teman-teman identifikasi dalam proses mengenali diri sendiri. Jadi value, nilai apa sih yang menjadi pegangan hidup kita, kayak gitu. Yang itu akan selalu menjaga kita, gitu. Menjaga kita dari apa? Menjaga kita dari hal-hal yang itu tidak sesuai untuk kita, dan itu juga tidak baik, tidak memberikan hal baik untuk diri kita, gitu. Tadi kalau sebagai seorang muslim kan berarti juga nilai-nilai yang diajarkan Islam itu juga perlu kita pegang gitu kan. Contohnya nilai itu adalah misalnya nilai kejujuran gitu, bahwa kita berupaya melakukan sesuatu itu ya dengan menjunjung tinggi kejujuran gitu. Terus kemudian misalnya beramanah, bertanggung jawab gitu. Terus kemudian nilai-nilai tentang kesyukuran gitu, bahwa apapun kita terima itu adalah apa yang telah Allah tetapkan kepada kita, dan kita perlu mengapresiasi itu, perlu mensyukuri itu gitu. Termasuk juga tadi nilai ibadah tadi ya, menjadikan apapun yang kita lakukan nanti, apapun yang menjadi cita-cita atau impian teman-teman, itu sebenarnya adalah sarana gitu. Itu bukan tujuan akhir, tapi itu adalah sarana yang kita hiasi dengan tadi spirit untuk beribadah itu tadi, kayak gitu. Nah, nilai ini jadi penting nih. Jadi perlu nih coba diidentifikasi apa sih yang menjadi nilai, sehingga ketika kita menjalani kehidupan ini gitu ya, yang sekarang sudah mulai banyak sekali tantangan kayak gitu, kita bisa memilah, oh ini nggak sesuai dengan nilaiku, berarti aku tidak perlu menghabiskan waktu untuk hal-hal yang seperti ini.
kayak gitu. Oh, ini bertentangan dengan nilai yang kuyakini, berarti ini sesuatu yang tidak perlu habiskan energiku di sini, kayak gitu. Terus interest ini adalah terkait dengan minat atau ketertarikan. Apa sih yang menjadi minat teman-teman kayak gitu? Apa sih yang menjadi ketertarikan teman-teman gitu? Yang ini akan menjadi apa ya? Yang ini akan digunakan untuk tadi dalam proses pengembangan diri, bagaimana kemudian kita mencoba untuk menjadi sebaik-baiknya umat gitu ya, yang bermanfaat untuk orang lain lewat hal-hal yang kita suka, lewat hal-hal yang memang kita tertarik di dalamnya gitu. Untuk menentukan juga, dan misalnya nanti setelah pasca kampus gitu kan, ranah kontribusi kita itu mau di mana gitu. Kita mau beribadah di bidang yang apa gitu. Nah, terus juga temperamen ini terkait dengan sifat atau karakter gitu. Jadi kita perlu kenal aku tuh sifatnya kayak gimana sih gitu, karakternya kayak gimana gitu. Apakah orang yang strict gitu ya, kalau punya keinginan harus gitu, atau cukup fleksibel untuk menghadapi hal-hal yang di luar dari rencana gitu. Apakah aku tuh orangnya pemarah atau orangnya cukup toleran dengan sikap orang lain yang itu tidak sesuai dengan nilai yang aku punya kayak gitu. Terus juga misalnya apakah aku tuh orang yang terbuka dengan pengalaman baru, atau misalnya ternyata cukup ragu untuk mencoba hal-hal baru gitu. Nah, hal-hal ini perlu kita kenali gitu, positif negatifnya gitu. Kenapa? Ketika kita bisa mengenali ini dan ada hal-hal yang apa ya, kita bisa jadi mengoptimalkan kelebihan-kelebihan yang kita punya, dan untuk apa? Untuk menutupi kekurangan-kekurangan itu, supaya kekurangan yang kita punya itu nggak menghambat atau bahkan bisa kita kembangkan kayak gitu kekurangan itu. Contohnya misalnya yang ngerasa pemalu gitu, tapi punya keinginan untuk nanti berkontribusinya di bidang yang harus bertemu dengan banyak orang. Nah, berarti kan bagian dari proses mengoptimalkan dirinya gitu, atau mengembangkan dirinya adalah latihan biar nggak jadi pemalu gitu untuk ngomong di depan umum, kayak gitu misalnya. Terus juga kayak terkait dengan kalau ada stres gitu, aku biasanya ngadepinnya kayak gimana sih kalau ada masalah. Nah, itu juga perlu kita kenali juga, seperti itu. Terus juga ability ini, atau kemampuan yang dimiliki. Aku cukup mampu di bidang apa, oh ini bukan bidangku, aku nggak bisa gitu. Atau, oh ini aku jago banget nih di bidang ini gitu. Itu juga perlu kita identifikasi gitu ya. Termasuk juga di waktu-waktu produktif. Misalnya di waktu-waktu seperti apa sih kita bisa apa ya, istilahnya performanya itu bisa jadi optimal gitu, dan di waktu-waktu seperti apa performa kita itu jadi nggak optimal, sehingga ketika kita harus berada di luar zona nyaman kita gitu, kita jadi tahu apa yang perlu kita persiapkan supaya kita bisa tetap menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada, kayak gitu misalnya. Nah, terus ini yang selanjutnya adalah apa sih yang menjadi visi hidup gitu. Makanya kalau apa namanya, sebenarnya ketika kita memahami tadi ya, memahami tentang penciptaan kita sebagai seorang manusia, kita menyadari bahwa kehidupan kita itu bukan hanya ketika kita berada di dunia ini gitu ya, tapi sampai ketika nanti di akhirat itu gitu. Jadi kita ketika memasang visi itu nggak hanya sampai pada apa yang bisa kita capai di dunia gitu, tapi juga di akhirat gitu. Jadi kayak apa sih kalau ada yang istilahkan itu bervisi akhirat gitu lah. Jadi apa? Jadi kita punya tujuan ibaratnya tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang. Itu adalah kita punya tujuan apa yang ingin kita achieve di sini, di dunia ini, dalam rangka ibadah kita sebagai seorang muslim gitu ya, muslimah gitu, untuk menghantarkan kita pada tujuan yang akhir, tujuan yang paling besar dan yang paling utama gitu. Itu akhirat tadi, yang itu menjadi apa, hamba yang bertakwa gitu ya. Nah, jadi ini kita juga perlu nih untuk menentukan sebagai seorang muslimah nih, apa yang menjadi tujuan hidup kita gitu, apa yang menjadi visi hidup kita. Dan fokusnya adalah ke tujuan ini, sehingga
ketika dalam rencana-rencana kita itu perlu penyesuaian, setidaknya kita bisa memilih hal-hal yang masih bisa mengarahkan itu pada tujuan kita gitu. Karena seringnya yang terjadi adalah ketika kita udah punya plan nih, gitu. Saya dulu waktu di RK itu, di rumah kepemimpinan itu, kami diajari gitu untuk bikin plan sampai usia 70 tahun. Tapi ya itu, kalau misalnya kita cuma fokus pada plannya, akhirnya ketika itu tidak tercapai, kita yang akan disparate sendiri gitu. Tapi kalau kita fokus pada tujuannya, maka ketika ada plan-plan itu yang tidak tercapai, kita bisa menyesuaikan. Berarti apa nih yang perlu diubah supaya plan-plan ini tetap bisa mengarahkan pada tujuan yang sebenarnya ingin kita capai. Nah, seringnya tadi kita nggak begitu firm dengan tujuan itu, kita nggak begitu firm dengan visi yang kita punya, sehingga kita fokusnya pada rencana-rencana itu. Yang seringnya juga rencana-rencana kita itu dipengaruhi banget sama orang-orang yang ada di sekitar kita. Gitu, tadi karena mengkomparasi dan sebagainya. Tahu ya, tadi mungkin karena kita punya standar-standar yang kita lihat dari orang lain, sehingga kita kemudian memasukkan itu pada diri kita sendiri. Gitu. Jadi ini menjadi suatu hal yang sangat penting, teman-teman. Gitu. Terus kemudian yang selanjutnya adalah strength. Apa nih yang menjadi kekuatan? Tadi kan udah tahu ya, interestnya apa yang nggak diinteresin kayak gitu. Terus tahu sifatnya apa yang positif, apa yang negatif, kemampuannya juga tahu, apa yang sesuatu yang kita ngerasa mampu, sesuatu yang kita ngerasa nggak mampu gitu. Nah, terus kemudian rangkum itu menjadi strength-nya itu apa? Kekuatannya itu apa sih sebenarnya? Sifat apa yang bisa menjadi kekuatan? Kemampuan apa yang bisa menjadi kekuatan? Termasuk juga sumber daya yang dimiliki. Misalnya kayak ini, kayak teman-teman Solihah bersamamu. Bisa jadi ini menjadi sumber daya yang sangat bagus gitu. Untuk mendukung ke pengoptimalan diri, pengembangan diri gitu. Jadi sumber daya ini nggak hanya fasilitas-fasilitas ya, tapi termasuk ketika kita berada di lingkungan-lingkungan baik yang mengarahkan kita pada tujuan hidup yang baik, nilai-nilai yang baik, itu pun juga sumber daya gitu. Ini juga menjadi obrolan saya dengan beberapa teman beberapa waktu yang lalu, bahwa ternyata ketika kita selalu berada di lingkungan yang baik, itu ternyata nikmat yang sangat besar gitu. Karena lingkungan yang baik itulah yang menjaga kita gitu. Saat kita ngerasa mulai bingung dan sebagainya, atau mulai terpengaruh dengan hal-hal yang lain gitu. Nah, terus ini setelah kenali, setelah identifikasi apa yang disuka, apa yang menjadi kemampuannya tadi gitu, kan udah tahu ya, oh aku cukup tahu nih di hal ini, aku cukup bisa nih di hal ini, oh aku ini bisa banget nih, oh ini aku bisa, tapi kayaknya perlu masih dikembangin deh gitu. Nah, ini yang selanjutnya, kita perlu mengasah potensi yang kita punya. Jadi jangan ragu, jangan malu untuk mengakui potensi apa sih sebenarnya yang kita punya gitu. Dan kemudian optimalkan sumber daya itu untuk mengasah potensi yang kita punya gitu. Merasa, wah mbak aku nggak punya bakat apa-apa, aku nggak punya potensi apa-apa gitu, itu juga sering terjadi ya. Nah, ini yang perlu kita ingat lagi gitu, bahwa ketika kita tidak punya potensi yang sama dengan orang lain yang kita lihat, bukan berarti kita tidak punya sama sekali. Bisa jadi itu karena kita belum kenal aja gitu, karena kita belum tahu aja gitu, karena prosesnya tuh gini seringnya, kita melihat orang lain nih, dia punya kemampuan A, B, C, terus kita screening ke diri kita, aku punya A nggak ya, aku punya B nggak ya, aku punya C nggak ya, sehingga ketika ternyata potensi kita itu bukan di A, B, C, tapi di D, E, F, kita akhirnya melihat bahwa kita nggak punya potensi gitu. Tapi yang perlu dilakukan adalah ya kita melihat ke diri kita sendiri gitu, bukan melihat dari orang lain terus coba kita lihat di diri kita gitu, tapi kita yang melihat ke dalam diri kita sendiri dari kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan misalnya, atau misalnya dari pengalaman-pengalaman yang lalu gitu, pengalaman gagal dan pengalaman berhasil, mungkin dari situ kita juga jadi kenal potensi apa yang sebenarnya kita punya. Karena nggak ada manusia itu diciptakan tanpa kebaikan dalam dirinya gitu. Allah sudah menjamin itu gitu, bahwa ya setiap orang itu pasti sudah diberikan kebaikan dan keadaannya masing-masing.
Cuman kita butuh proses untuk mengenali itu. Jadi bukan kita nggak punya, tapi bisa jadi kita belum kenal atau kita belum kita belum tahu kalau itu sebenarnya potensi kita. Gitu. Kalau itu sebenarnya kebaikan yang kita punya, kayak gitu. Nah, terus ini tadi identifikasi sumber daya yang dipunya itu apa, gitu kan? Dan kemudian gunakan secara optimal. Kayak apa ya? Kita perlu menanamkan ke diri kita sendiri gitu ya, bahwa kita tuh perlu apa? Bersikap gitu seolah-olah kita tuh resourceful gitu. Jadi kalau misalnya kita punya keinginan tertentu gitu, kita punya rencana tertentu gitu, tapi di sisi lain kita nggak punya sesuatu, ada sesuatu yang kita butuhkan dan kita nggak punya gitu. Bukan terus kita diam aja, bukan terus kita wah kayaknya nggak bisa soalnya kalau punya ini, enggak. Tapi kemudian apa nih yang bisa dicari, apa nih yang bisa dilakuin gitu atau diciptain gitu ya, supaya kebutuhan tentang sumber daya ini tuh bisa kita dapatkan, kayak gitu. Terus misalnya juga pelajari sosok atau tokoh yang menginspirasi. Misalnya tadi ya, teman-teman sudah punya nilai yang ditanamkan, tujuan gitu. Nah, kemudian bisa merujuk pada tokoh, sosok gitu yang kita lihat punya value yang sama, mungkin kita lihat punya bidang minat interest yang sama gitu, yang itu kita ambil kisahnya gitu, kita ambil hikmah dari perjalanan mereka. Ini hal yang saya rasa sering sekali dilewatkan, apalagi di masa digital sekarang. Karena kalau misalnya ini ya, tanpa kita sadari itu kalau kita misalnya ngeliatin sosmed gitu ya, kita tuh kan melihat sesuatu yang tampak aja. Dan sesuatu yang tampak itu sudah dalam proses seleksi, ya nggak sih? Orang mau posting kita deh, kita mau posting sesuatu, kita kan pasti seleksi dulu. Ini posting nggak ya, gitu. Atau misalnya, tadi misalnya tokoh gitu ya, dia ingin memposting apa yang ingin dia capai. Tapi kan nggak semua prosesnya itu dia ceritakan. Kadang kita, keren banget ya, dia kayak gini dan sebagainya, gitu. Wah, aku nggak bisa tuh kayak gitu. Padahal nggak tahu aja, ternyata di balik dari foto itu ada perjalanan panjang yang kita bisa ambil, kisahnya, gitu. Kita bisa ambil pelajarannya. Kayak gitu. Itu hal yang sekarang banyak terjadi seperti itu. Makanya nih, kalau misalnya ya kalau ngelihat kayak gitu ya kita juga perlu mindful lagi ya, perlu mindful bahwa bukan terus ketika kita ngelihat orang yang lebih oke dari kita atau lebih bagus dari kita terus kita ngerasa down, tapi apa ya dari dia yang bisa aku pelajari supaya aku juga bisa berkembang dan kemudian tadi berjalan sesuai dengan apa yang kurencanakan, tapi juga tetap berlepas dari ya ketetapan Allah itu, berlepas dari hal-hal yang di luar dari kontrol kita. Terus kemudian cari atau bentuk sistem dukungan yang diperlukan gitu. Misalnya teman-teman yang punya visi yang sama gitu, supaya kita selalu diingatkan dalam jalan kebaikan kayak gitu. Misalnya, aduh mbak nggak punya, cari gitu, atau bentuk sendiri, misalnya kita yang membentuk sendiri gitu, kita yang kumpulin, oh ini kayaknya kita punya value yang sama deh, itu tuh kita ajak diskusi dan sebagainya kayak gitu. Terus kemudian ya makanya kan kalau di Islam tuh ya kita diajarkan untuk berkumpul dengan orang-orang yang soleh gitu, supaya kita selalu diingatkan bahwa kita itu berkelana di sini tuh mau ngapain sih kayak gitu, dalam rangka apa sih sebenarnya gitu. Terus juga ya supaya bisa mengingatkan lagi ketika kita sudah mulai mungkin was-was, khawatir gitu, kita mulai ingat lagi kita perlu menggantungkan diri kita kemana gitu. Tentunya ya kegantungan yang kuat ya, dan kalau kita menggantungkan dirinya ke sesuatu yang juga sama-sama rapuh, ya itu malah nanti jebol sendiri juga gantungannya gitu. Jadi ya kita perlu menggantungkan diri kita pada gantungan yang kuat gitu, dan gantungan yang kuat itu apa? Satu-satunya gantungan yang kuat itu ya Allah kayak gitu. Jadi back to basicnya. Meskipun ya kita juga perlu tadi punya support system seperti teman, keluarga, mentor mungkin kayak gitu, orang yang bisa kita jadikan mentor untuk teman-teman, untuk teman diskusi dan sebagainya. Terus berhenti membandingkan gitu, karena tadi ya
bahwa setiap orang itu sebenarnya memiliki potensi dan takdirnya masing-masing. Dalam setiap diri seseorang itu pasti ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kayak gitu. Nah, terus ini, mulai. Kalau udah tahu, udah ini kita perlu memulai. Tempatkan diri kita pada situasi-situasi yang mengarahkan tujuan. Gitu. Kalau kita udah tahu tadi ya, value-nya, tujuannya, gitu. Terus kemudian apa yang kita butuhkan untuk mencapai itu. Nah, kita tempatkan diri kita pada hal-hal yang mengarahkan ke sana. Sehingga kalau misalnya ada banyak pilihan, ada banyak godaan gitu, ya kita pilih mana yang mengarahkan pada tujuan yang kita punya. Gitu. Atau kalau misalnya belum ada sama sekali, ya kita mencari mana yang mengarahkan pada yang sudah kita tujukan di dalam diri kita. Gitu. Terus kemudian fokus pada apa yang bisa kita lakukan gitu. Nah, ini juga perlu disadari betul gitu bahwa nggak semua hal itu dalam kendali kita. Contohnya apa? Hal-hal yang nggak bisa dalam kendali kita. Misalnya waktu, kita nggak bisa mengendalikan waktu ya. Jadi mungkin kita bisa berencana di tahun ini gitu, tapi bisa jadi terjadi lebih cepat atau mundur gitu ya. Kita nggak bisa mengendalikan waktu. Kita nggak bisa mengendalikan bagaimana orang lain bersikap atau berpikir tentang diri kita. Teman-teman punya rencana, mungkin ada orang lain yang mencibir atau mungkin nggak percaya, kayaknya kamu nggak bisa deh, dan sebagainya. Misalnya, kamu nggak cocok dari situ. Kita nggak bisa mengendalikan itu, kayak gitu. Dan kemudian apalagi, tetap hasil dari usaha yang kita lakukan itu udah di luar dari kendali kita, kayak gitu. Jadi kita nggak bisa mengatur hasilnya akan seperti apa, tapi kita bisa mengupayakan, kita mau berusaha itu sejauh apa, mau santai aja, atau mau lari, mau istirahat sebentar, dan sebagainya. Terus juga ketetapan Allah, itu sudah di luar dari kendali kita. Kayak gitu, ya kadang kan apa yang boleh jadi yang kita nggak suka, itu yang sebenarnya menurut Allah itu baik untuk kita. Kayak gitu, baik untuk masa depan yang belum bisa kita lihat sekarang. Gitu. Makanya ketika kita sudah mulai khawatir dengan masa depan, perlu kita ingatkan lagi nih ke dalam diri kita sendiri bahwa ketika ini juga yang selalu saya ingatkan ke diri sendiri ya, terutama dulu waktu di awal-awal kuliah Mapro tuh, saat dimana banyak sekali hal-hal yang terasa sulit gitu. Ketika kita itu sampai pada satu titik, itu Allah yang mengantarkan kita pada titik itu, meskipun titik itu mungkin rasanya sulit. Dan ketika Allah sudah menyampaikan kita pada titik itu, berarti sebenarnya Allah itu menganggap kita itu mampu. Kita mampu ada di situ, dan di situ ada kebaikan yang sebenarnya bisa kita ambil. Kayak gitu. Jadi itu yang bisa, itu sih kalau untuk saya itu menguatkan gitu. Jadi ketika ada yang sulit, tapi udah sampai di situ, ya insya Allah itu ada sesuatu yang baik gitu. Tapi mungkin saat itu aku belum bisa melihat hal baik itu. Makanya kalau Viktor Frankl bilang, kita sebagai seorang manusia itu selalu bisa menciptakan makna yang positif dari setiap apapun yang kita lakukan. Gitu. Jadi ketika ada hal-hal yang nggak bisa di luar kendali kita, gitu ya kita fokuskan aja sama apa yang bisa kita kendalikan. Apa aja, bagaimana kita meresponnya secara emosi, bagaimana kita mau berupaya, bagaimana kita mau memaknai peristiwa itu, kayak gitu. Bagaimana kita mau melihat krisis ini, kayak gitu. Bagaimana kita mau membuat perencanaan terhadap apa yang akan kita hadapi ke depannya, gitu. Kayak gitu. Nah, terus ini, kalau pakai pendekatan di psikologi itu ada yang namanya appreciative inquiry. Jadi, ada 4D, discovery, dream, design, destiny. Jadi ini dalam menentukan visi revolusi diri, gitu ya. Dimulai dari discovery, jadi kita mencari dan kemudian memahami potensi atau kebaikan yang ada di dalam diri kita, gitu kan? Terus kemudian kita tentukan dream-nya, apa sih setelah tahu potensinya gitu ya, supaya gap antara tadi ideal dan realitanya itu nggak jauh gitu, antara yang kita mampu dan yang kita inginkan itu juga nggak jauh gitu. Terus kita tentukan apa sih yang ingin kita raih. Kayak gitu. Terus kemudian direncanain tuh cara untuk ngelakuinnya gimana, caranya apa nih, gitu. Apa aja nih yang dibutuhin, sumber dayanya, gitu. Terus kemudian
kita perlu komitmen gitu, komitmen dengan apa yang sudah kita tentukan, terus kemudian berupaya terus untuk memperbaiki diri. Kita nggak pernah dituntut atau bahkan mungkin diminta aja nggak pernah gitu ya, apalagi dituntut untuk menjadi sempurna gitu. Tapi Islam selalu mengajarkan kita bagaimana supaya kita selalu lebih baik dari yang sebelumnya, agar kita menjadi orang yang beruntung gitu kan. Jadi nggak apa-apa ada salah, nggak apa-apa pernah gagal, nggak apa-apa kita sempat bingung gitu. Tapi bagaimana kemudian setelah itu gitu, bagaimana kemudian kita berusaha memperbaiki kondisi itu, kayak gitu. Nah, jadi krisis dapat menjadi kesempatan untuk bertumbuh sebagai awal dari dan juga krisis ini bisa menjadi awal dari proses pembentukan identitas diri kita gitu, dengan menyusun lagi nih visi misi kita sebagai seorang muslimah gitu ya, supaya visi misi yang kita punya itu semakin kuat kayak gitu, supaya hidup yang kita jalani ini semakin terarah ke tujuan yang sebenarnya kayak gitu. Nah terus inilah ya, kita nggak akan pernah tahu ya kemana takdir Allah itu akan membawa gitu. Tapi tadi dari ketidaktahuan itu tetap ada sesuatu hal yang bisa kita syukuri gitu, dan cara untuk mensyukurinya itu dengan kita membuat sebaik perencanaan gitu, dan kita memberikan sebaik-baik upaya atau usaha gitu, dengan terus tadi menyadari, mengenali diri, menyusun nilai, menyusun lagi tujuan hidupnya gitu, dan kemudian terus berupaya untuk ya mengoptimalkan potensi dan kebaikan yang kita punya gitu. Sehingga kita tadi dari krisis ini ketika kita jatuh, kita bisa mantulnya itu bahkan lebih tinggi dari titik sebelum kita jatuh kayak gitu. Mungkin itu yang bisa disampaikan, semoga bisa diterima. Dan kalau ada yang nggak diketahui bisa ditanyakan. Oh iya. Oke, terima kasih Mbak Wirda atas waktunya sudah menyampaikan materi. Oke teman-teman, kita langsung saja ya masuk ke sesi diskusi. Monggo teman-teman yang masih bingung gitu tentang materi terkait dengan quarter life crisis, monggo dipersilakan untuk bertanya, ditulis di kolom chat. Monggo teman-teman dipersilakan. Pertanyaannya tidak dibatasi ya Mbak ya? Ya. Oke, Sampai jam berapa sih? Ini sampai jam 11 Mbak. Insya Allah, tanya jamnya 1 jam ya? Enggak. Okay. Ya, monggo teman-teman silakan ingin bertanya. Mari gaskan. Ya, mumpung Mbak Wirdanya ada di sini gitu kan, yang kita masih bingung keadaannya misal gimana tentang materi quarter life crisis ini gitu. Ini udah ada satu yang bertanya Mbak. Ini saya sampaikan aja ya Mbak. Yang pertama, ada tidak gitu tips-tips dan nasihat buat para pemuda yang berada di fase senang-senang dalam tanda kutip agar memiliki visi yang kuat dan selalu berada dalam koridor Islam. Monggo Mbak Wirda, silakan. Susah ya? Ya. Oke. Terima kasih Mila untuk pertanyaannya gitu. Apa ya, kalau nasihat itu ya kayaknya kalau sih lebih ke menekankan diskusi gitu ya. Maksudnya kita bisa menjadi teman untuk yang hadir gitu, untuk menjadi partner diskusi oleh orang-orang yang kita kita anggap ada di fase itu kayak gitu. Jadi sih kayak dakwah fardiyah gitu ya, maksudnya kita mencoba mendekati secara individu, secara perorangan kayak gitu. Kalau secara kolektif yang kayak gimana ya, dengan kita terus mengajak mereka pada hal-hal yang baik, itu mulai dari memberikan misalnya kayak informasi hal yang baik gitu, dan kemudian juga menunjukkan dari diri kita sendiri gitu. Kalau menurut saya sih
kalau misalnya kita bilang mengajak orang lain, hal yang utama yang perlu kita lakukan adalah kita menunjukkan dari diri kita, kayak gitu. Jadi memberikan contoh, kayak gitu. Jadi apa ya, memberikan contoh, terus kemudian menjadi orang yang hadir sebagai teman diskusinya mereka, gitu, sehingga mereka nggak hanya ngobrolnya sama orang yang sama-sama cuman seneng-seneng doang kayak gitu, yang nggak ada, yang nggak punya visi gitu, tapi kita bisa hadir sebagai orang yang bisa memberikan perspektif lain gitu, perspektif lain tentang oh ternyata hidup itu nggak cuman kayak gini loh gitu, ada banyak hal lain yang bisa kita lakukan lebih dari ini gitu. Menjawab nggak tuh kira-kira? Gimana Mbak Kalau Mili? kalau orang tuh misalnya nih, orang udah nggak punya, gini, kalau orang tuh udah nggak punya frekuensi yang sama kita, terus kita tiba-tiba ngasih nasihat apa-apa, itu malah akhirnya resisten. Jadi kita bisa dekati dengan tadi, hadir sebagai orang yang, misalnya ini kalau pernah juga pengalaman pribadi gitu ya, kita menghadirkan diri kita sebagai salah satu orang yang bisa dijadikan dia sebagai referensi ketika mereka mengalami kebingungan akan suatu hal. Itu cara yang mantap gitu sebenarnya, kayak gitu. Jadi seenggaknya tuh mereka masih mereferensi ke kita gitu untuk kebingungan yang mereka hadapi gitu. Gimana Mbak Mila? Apakah sudah menjawab? Apakah masih ada atau ada tanggapan yang lain? Atau yang lain mau ngasih pandangan, boleh. Kan kita sharing nih. Halo Mbak Mila bisa on ya? Oh, sudah. Oke. Silakan teman-teman yang masih ingin bertanya, dipersilakan disampaikan melalui kolom chat. Atau mungkin masih malu ingin bertanya ya? Atau kalau enggak, saya aja deh Mbak mau bertanya gitu. Gimana? Ya, misal nih, kan tadi emang ada apa pas penyampaian yang ketika kita berada setelah selesai, kayak misalnya setelah selesai S1, kemudian ada yang teman-teman udah mulai kerja kayak gitu, terus ada yang teman-teman udah pada nikah kayak gitu. Itu sebenarnya kondisi yang benar-benar krisis lah gitu menurutnya. Kok teman-teman udah gercep langsung kerja, terus udah ada yang ngelamar lah, udah ada yang nikah gitu, udah ada yang bahkan udah ada yang punya anak gitu kan. Nah kadang tuh kita posisinya misalnya bingung gitu kan, kok aku gini-gini aja gitu loh, maksudnya masih merenungin diri sendiri, kok aku gini-gini aja ya. Cuman kadang tuh gimana ya Mbak, nah memberikan apa ya, biar kita tuh kuat sendiri gitu loh Mbak, biar misalnya ya kadang juga mulailah muncul gitu kalimat bijak, ya semua orang punya masanya sendiri gitu kan. Selalu ada muncul-muncul kalimat bijak yang kayak itu kalau misalnya setelah kita mengalami hal-hal yang kayak gitu kan. Nah itu sebenarnya gimana ya Mbak cara menyikapi ketika keadaan yang emang benar-benar sebenarnya di umur yang ya setidaknya kayak krisisnya banget tuh ya umur 24 lah gitu kan, 24 ya teman-teman udah pada ya misalnya kayak kalau misalnya nih kita lihat selebgram yang mereka udah umur 24 tuh udah menghasilkan uang seberapa banyak gitu kan, terus udah bisa kemana-mana, kok mereka bisa ya gitu. Kadang tuh makanya mau lihat sosial media pun aduh males gitu, gara-gara mungkin karena kita kurang bersyukur ya, selalu banyak insecure gitu kan. Terus gimana ya Mbak cara menyikapi hal-hal yang ya yang betul seperti itu tadi gitu kondisinya kayak gitu. Oke. Itu kayaknya relate banget ya sama banyak orang ya. Iya. Itu merangkum dari apa yang teman-teman sampaikan di chat itu. Jadi emang kalau dalam hal-hal seperti itu, gini, kuncinya itu ya tadi sebenarnya, kayak kita memahami lagi tentang kebudayaan kita di sini gitu ya, termasuk juga mengenali diri kita. Ketika kita tahu apa yang menjadi penting untuk diri kita tahu apa yang menjadi tujuan
dari hidup kita gitu, kayak misalnya rencana, planning, itu kan juga sebenarnya bagian dari tujuan ya. Terus kita juga tahu tadi nilai dan sebagainya gitu. Kita akan lebih mudah untuk menghadapi lingkungan-lingkungan yang seperti itu gitu. Maksudnya adalah kita juga jadi akhirnya nggak gampang untuk membandingkan diri gitu, karena kita tahu, oh ya untuk aku di dalam rencanaku memang rencanaku yang sekarang adalah S2. Jadi aku belum, dan aku aku ngerasa aku akan lebih fokus sepertinya untuk aku S2 dulu dibandingin nikah dulu misalnya. Ketika kita tahu apa yang mendasari itu atas karena kebutuhan kita juga, ya akhirnya kita nggak mudah untuk terus kemudian dia udah nikah, aku belum nikah, kayak gitu. Karena kita tahu sebenarnya apa sih yang sedang kita jalani sekarang gitu, dan kenapa kita memilih ini, kenapa kita mengambil ini, kayak gitu. Atau misalnya kayak waktu itu saya juga pernah tuh pas lulus S1 kan 2015 ya, itu kan udah rame tuh, mulai rame beasiswa, terus kemudian orang keluar negeri kayak gitu kan, orang-orang pengen habis lanjut S1 langsung keluar negeri dan sebagainya kayak gitu. Terus ditanya juga waktu itu, Kak, lo kenapa nggak S2-nya di luar negeri aja gitu kan. Terus saya memilih S2 di UGM yaitu karena untuk menjadi psikolog itu yang saya butuhkan gitu. Malah kalau misalnya kuliahnya di luar negeri, untuk program belajarnya itu malah jauh lebih berat untuk sampai ke level psikolog gitu. Bahkan nanti ketika balik ke Indonesia pun harus sertifikasi, harus penyerataan kemampuan dan sebagainya gitu. Dan itu nggak membuat kemudian enak ya itu mereka lanjut ke luar negeri dan sebagainya. Kenapa nggak membuat seperti itu? Karena kita tahu alasan dibalik keputusan yang kita buat. Kita tahu apa sebenarnya menjadi kebutuhan kita. Kayak gitu. Jadi memang mengenali diri, kita kenal diri kita kenal potensi kita kenal kita tahu apa yang menjadi penting untuk diri kita, apa yang tidak penting untuk diri kita, apa yang tidak cukup penting untuk diri kita, apa yang urgent untuk kita sekarang dan apa yang enggak gitu. Ketika lingkungan itu berbeda atau kondisi kita ya tidak seperti yang orang-orang lihat, itu kita insya Allah nggak akan ngerasa gimana-gimana. Kayak gitu. Terus balik lagi juga bahwa setiap dari perjalanan kita gitu, kita sampai di titik apapun kita sekarang, itu terjadi atas izin Allah kayak gitu. Dan ketika kita meyakini gitu bahwa apa yang kita capai sekarang, entah itu molor dari deadline, entah itu lebih cepat dari deadline gitu ya, itu terjadi karena Allah sudah menetapkan itu, dan berarti itu karena ada kebaikan di situ gitu. Bukan terus harus dipaksain mikir yang positif kayak gitu juga enggak ya. Kalaupun memang misalnya ada rasa kecewa terkait hal itu gitu, atau ada rasa sedih atas hal itu gitu, ya nggak apa-apa untuk kita menerima perasaan itu gitu. Nggak apa-apa untuk kita ternyata aku masih cukup kecewa dengan keputusanku ini gitu. Ya itu dirasain aja gitu, tapi kemudian kita ingat lagi kemarin apa sih alasan aku mengambil keputusan ini gitu. Terus misalnya kayak masalah jodoh, atau misalnya ada yang sudah menikah tapi belum dikaruniai anak gitu ya. Ya lagi-lagi kita perlu berlepas dari hal-hal di luar kontrol diri kita gitu. Yang membuat kita itu semakin mudah jatuh atau semakin down, atau bahkan mungkin frustrasi, putus asa, itu karena kita itu fokusnya, kita tuh telah meletakkan fokus gitu. Jadi kita tuh ngasih fokusnya itu bukan ke hal-hal yang bisa kita kontrol, tapi ke hal-hal yang nggak bisa kita kontrol. Padahal sebagai seorang manusia, kita itu butuh sense of control. Sehingga kalau situasi itu terjadi di luar kontrol kita, itu akan menjadi suatu stresor gitu, itu akan menjadi sumber stres gitu. Makanya kita perlu fokusin lagi nih, apa nih yang masih bisa kita kontrol, kayak gitu. Kalau di Islam sendiri kan kita selalu diingatkan ya, jangan kalau untuk masalah ibadah, lihatlah ke atas gitu. Tapi kalau untuk masalah dunia, lihatlah ke bawah gitu. Jangan ngedongak terus gitu. Karena kalau misalnya kita ngeliatin ke atas mulu gitu, kita lupa sama ngeliat yang ada di bawah, ya kita akan selalu merasa tidak pernah cukup dengan kehidupan yang kita punya.
kayak gitu. Padahal kehidupan yang kita punya tadi porsinya selalu pas dengan kapasitas kita untuk menerimanya saat itu. Mungkin mungkin belum belum nikah karena dalam ruang aktivitasnya sekarang ternyata akan jadi lebih optimal ketika belum nikah misalnya, atau udah di misalnya ternyata rencana nikahnya lebih cepat gitu dibanding yang direncanain, ya mungkin untuk peran kita yang selanjutnya akan lebih optimal ketika kita sudah punya pasangan atau keluarga misalnya. Itu kan hal yang tidak kita tahu. Tapi ketika kita meyakini gitu ya bahwa sesuatu itu selalu pas kok dengan kondisi kita, dengan kapasitas kita untuk menerimanya saat itu gitu. Dan insya Allah itu akan mengurangi rasa insecure kita. Gitu. Apalagi masalah pencapaian kayak gitu. Karena ya tadi setiap orang punya potensi yang berbeda sehingga kita juga tidak bisa memasang pencapaian setiap orang itu harus sama. Kayak gitu. Melihat selebgram, wah keren banget, followernya banyak dan sebagainya gitu. Saya tuh punya beberapa klien yang selebgram, dan ternyata mereka menjadi selebgram itu juga nggak mudah gitu. Maksudnya kita sebagai orang biasa gitu yang lihat, wah keren ya selebgram kayak gini dan sebagainya. Tapi ternyata di sisi yang lain, ya mereka juga ternyata ada kesulitan juga dengan perannya itu. Nah, bisa jadi kalau kita ada di posisi selebgram itu, kita akan kesulitan juga untuk mengatasi hal itu, gitu. Jadi, sesuatu yang digariskan untuk kita tuh, kita nggak akan pernah melewatkan itu. Kayak gitu. Tapi kalau sesuatu itu tidak digariskan ke kita, ya kita juga tidak akan pernah mencapai itu. Kayak gitu. Itu, saya sering kayak gitu, kayak, wah selebgram tuh gini ya, enak ya. Di sisi lain, ada beberapa selebgram tuh yang juga jadi klien saya untuk konsultasi dan sebagainya. Kayak gitu. Nah, ya akhirnya memang kita perlu melangitkan syukur kita sih. Gitu mungkin ya, semoga menjawab. Iya Mbak, benar-benar Masya Allah ya. Ya, terima kasih atas nasihatnya. Ini ada 2 pertanyaan lagi nih. Yang pertama dari Mbak Etika Nuraini. Tadi udah sedikit disinggung sama Mbak Wardah ya tentang pengenalan diri gitu. Bagaimana cara mengenali diri sendiri ya Mbak? Terus yang kedua, pertanyaan dari Mbak Anissa Haryadi. Mau bertanya bagaimana cara untuk kita ikhlas saat rencana kita tiba-tiba nggak bisa dieksekusi semua. Karena ada satu hal tak terduga yang terjadi. Misal, kita sudah susun sedemikian rupa, kita ingin menerbangkan sayap mencari ilmu pengalaman ke sana kemari, namun ternyata kehendak Allah mengharuskan kita untuk di rumah. Nah, sedangkan posisi yang tiba-tiba terjadi tersebut membuat kita stres dan menjadi tidak ada gairah hidup gitu, atau cita-cita lagi gitu. Nah, apakah harus mulai awal menata impian satu persatu? Monggo Mbak, dipersilakan. Okay. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya Mbak Etika dan Mbak Anissa ya. Untuk yang Mbak Etika itu bagaimana cara kita mengenali diri, itu tadi ya yang vital tadi, value, interest, temperament, ability, terus kemudian apa namanya, lupa kan, life goals, terus juga strength. Itu coba diidentifikasi, bisa mengidentifikasi dari hal-hal seperti itu. Terus juga saya pernah mendengarkan kajian dari Ustadz Nauman Ali Khan gitu ya, bahwa nggak ada yang tahu tentang diri kita selain Allah kayak gitu. Jadi selain kita melakukan upaya-upaya kita sebagai seorang manusia, kita pun juga perlu melakukan yang upaya-upaya duniawi gitu ya. Kita pun juga perlu melakukan upaya-upaya kita sebagai seorang hamba, yaitu mendekatkan diri kepada Allah gitu, supaya ketika kita semakin dekat, kita semakin tenang gitu kan, kita semakin bisa menerima bahwa kita punya kelebihan dan kekurangan, sehingga kita juga semakin jujur dalam proses mengidentifikasi vitalsnya tadi. Kayak gitu. Jadi value apa sih yang dipunya gitu, terus interest dan sebagainya gitu. Tadi insya Allah udah dijelasin sih ya, semoga bisa kebayang. Terus kalau misalnya kayak masalah kemampuan atau sifat atau karakter, itu mungkin kita ngerasa kurang pede untuk mengakui itu gitu. Kita juga bisa minta tolong orang lain untuk ngasih feedback gitu. Misalnya keluarga atau teman gitu ya, kita tanya, kalau menurutmu aku orangnya seperti apa gitu. Positif negatifnya seperti apa. Karena barangkali ada yang kita nggak sadar, tapi orang lain sadar. Ada yang kita ngerasa, kayaknya aku nggak kayak gitu deh. Tapi orang lain sebenarnya menilai hal yang sama. Nah, berarti kan itu bisa jadi adalah memang karakter yang kita punya. Gitu.
Makanya kalau ya Johari Window itu bilang kayak gitu, salah satu untuk kita mengenali diri kita adalah kita juga nanya ke orang gitu, kita minta feedback dari orang gitu. Dan Johari Window itu juga bilang bahwa ada blind spot di dalam diri kita, ada sesuatu yang kita tuh sama sekali nggak tahu kita tuh kayak gimana. Dan ya itu tadi kalau Ustadz Maman Alihan juga mengingatkan bahwa karena kita diciptakan oleh Allah, jadi sebenarnya yang tahu betul tentang diri kita itu adalah yang menciptakan kita gitu. Jadi kedua hal itu perlu perlu dilakukan secara beriringan gitu, nggak bisa hanya fokus ke salah satu aja. Kayak gitu ya, semoga bisa menjawab. Terus untuk yang pertanyaan selanjutnya yang Mbak Anissa tadi, ini makanya ini tadi yang kenapa juga di awal sempat menekankan tentang tujuan, tentang visi gitu. Jadi kita misalnya gini, saya memilih psikolog, atau mungkin ada orang yang memilih untuk menjadi dosen, ada orang yang ingin bekerja di bidang ini, atau kemudian ingin menjadi relawan di mana dan sebagainya. Itu adalah sarana, gitu. Itu adalah sarana yang kita anggap itu bisa untuk mewujudkan apa yang sebenarnya ingin kita lakukan, gitu, untuk membantu kita mewujudkan visi kita, gitu. Jadi ketika karena itu adalah sarana, gitu ya, karena itu adalah cara, gitu. Jadi ketika ada masa di mana sarana itu nggak bisa dipakai atau cara itu nggak bisa dipakai, nah kita perlu balik lagi ke esensinya. Esensinya apa sih sebenarnya? Oh, aku ingin berkontribusi dengan bisa berbagi ilmu, atau mungkin menjadi seorang edukator atau seperti apa gitu. Nah, apakah menjadi seorang edukator, ini contoh ya, apakah menjadi seorang edukator tuh harus jadi guru atau dosen di suatu instansi gitu? Ada nggak hal lain yang bisa kita lakukan sesuai dengan kondisi kita sekarang, yang bisa kita sesuaikan untuk kita tetap menjalankan peran yang kita pilih itu tadi? Kayak gitu. Atau misalnya kayak psikolog gini ya. Sebenarnya kemarin salah satu, saya kan psikolog bisa dibilang associate itu jadi kayak nggak terikat dalam suatu instansi yang harus setiap hari masuk dan sebagainya gitu. Salah satu yang membuat saya memilih peran dan memilih akan istilahnya mencoba bermanfaatnya adalah dengan menjadi psikolog yang associate, supaya saya bisa mengatur waktu gitu. Maksudnya kalau butuh di rumah, yo di rumah, berarti kan nggak masuk kerja dan sebagainya gitu. Nah, itu kan kita bisa menentukan itu ketika kita tahu kebutuhan diri kita. Kita tahu apa yang menjadi esensi dari apa yang mau kita lakukan gitu. Jadi lagi-lagi itu adalah sarana gitu. Lagi-lagi itu adalah cara, sehingga ketika ada situasi yang ketika cara itu nggak lagi efektif untuk kita lakukan, atau malah nggak jadi optimal untuk kita lakukan, mungkin kita perlu mencari alternatif yang lain gitu. Ini juga hal yang selalu saya tekankan ketika ngelakuin konsultasi minat bakat ke anak-anak yang bingung jurusan kuliahnya. Jadi bukan jurusannya yang jadi target atau tujuan, tapi mau ngapain gitu. Nah, untuk ngapainnya itu kamu butuh jurusan apa gitu. Kamu butuh ada di ranah yang mana gitu. Nah, ini juga mungkin untuk teman-teman yang bingung nanti pasca kampus akan seperti apa. Pasca kampus itu mau ngapain? Peran apa yang ingin diambil, kontribusi apa yang ingin dilakukan, ingin bermanfaat dengan cara yang seperti apa. Nah, baru untuk mencapai ke sana, untuk bisa dan juga supaya sesuai dengan nilai yang dipunya, gitu kan. Area mana yang mau dipilih, gitu. Profesi apa yang mau dipilih, atau lingkup bidangnya apa yang mau dipilih, kayak gitu. Semoga ini ya bisa menjawab ya. Ya, bagaimana Mbak Anissa? Atau masih ada tanggapan yang ingin ditanyakan lagi? Oke, siap. Oke, teman-teman, masih dibuka sesi tanya jawabnya. Monggo dipersilakan bagi teman-teman yang masih ingin bertanya. Ini rata-rata masih mahasiswa atau udah selesai? Mahasiswa, Mbak. Oh,
Cuman ada S1, S2, S3 gitu ya? Ya rata-rata kayaknya ini S2 ya kali, atau S1. Random. Oh, apalagi S2 ya. Iya. Ya, makin banyak lah ininya. Makin banyak krisisnya ya, Mbak. Makin banyak hal-hal yang tidak sengaja diperbandingkan. Iya. Oke, teman-teman, monggo dipersilakan yang masih ingin bertanya. Kita masih dibuka sesi diskusinya kayak gitu. Atau sudah tidak ada ingin lagi yang bertanya? Nggak ada nih mungkin. Semoga nggak nanyanya karena udah nangkep ya, bukan bingung. Iki mau Mbak ngomongin apa. Ya ada. Tapi nggak apa-apa kalau misalnya masih bingung juga nggak apa-apa. Kan jadi ada dorongan untuk nanti mengikuti forum-forum yang lain. Jadi dapat perspektif yang lain juga. Ini nggak ada lagi yang bertanya, teman-teman? Ini ada yang besok mau ngisi KLC ikut juga ini dia. Ketahuan nih kan dia. Oke, Oke. Insya Allah sudah oke, dah. Oke, teman-teman. Karena sesi diskusi sudah berakhir, terima kasih kepada Mbak Wardah atas waktunya yang sudah berkenan untuk menjadi narasumber pada kesempatan kajian online pagi ini. Sebelum menutup acara kajian online hari ini, monggo Mbak Wardah bisa menyampaikan closing statement sebagai penutup pada diskusi hari ini, Mbak. Dipersilakan. Oke, ya tadi sih seperti yang saya sampaikan gitu ya, bahwa setiap dari kita itu pasti memiliki kebaikan gitu. Kita punya potensi, kita punya kebaikan gitu, sehingga ya harapannya adalah kita bisa lebih melihat kebaikan yang ada dalam diri kita, kan kemudian membandingkan kita dengan orang-orang yang di sekitar kita. Nggak akan habis kalau misalnya kita terus membandingkan gitu. Karena banyak banget pembandingnya gitu kan. Jadi ngebandingin ke satu belum cukup, kita akan ngebandingin lagi yang lain gitu. Jadi ya lebih baik di masa-masa mungkin ketika memang ngalamin krisis dan sebagainya gitu ya. Jadikan masa-masa ini untuk lebih mengenal diri kita sendiri, mendefinisikan diri kita sendiri, dan kemudian menyusun lagi gitu. Sebenarnya arahnya kita mau kemana, gitu. Tujuannya itu mau kemana. Gitu. Ya tadi, karena kita juga nggak tahu ya, takdir Allah itu akan membawa kita kemana, gitu. Tapi ya, salah satu cara mensyukuri nikmat hidup yang Allah berikan itu adalah dengan kita membuat perencanaan sebaik-baiknya dan melakukan upaya sebaik yang kita bisa, gitu, dengan terus mengoptimalkan diri. Gitu. Oke, terima kasih banyak Mbak Wirda. Sebelum menutup acara hari ini, semoga ilmu hari ini bermanfaat untuk teman-teman ya. Dan sebelumnya, mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dan masih banyak kurangannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya ingatkan juga teman-teman untuk untuk mengikuti kajian online series yang berikutnya. Ditungguin aja untuk temanya ya teman-teman. Oke. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kekurangan, itu murni dari saya dan insya Allah baiknya dari Allah ya. Izin ya. Mbak, terima kasih Mbak Wirda. Saya izin live ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini, serta follow juga akun Instagram kami di @solehah.bersamamu. Sampai jumpa lagi.